Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji nama Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Semakin bertambah mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Semua karena anugerahmu hari ini ada.
bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa, segala pujian hormat kami hanya kepadamu. Allah yang setia, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku.
kesempatan kami ada hari ini di hadapan Tuhan. Kami boleh datang menghadap Tuhan dengan keadaan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan yang hari ini memberi hati kami, hidup kami, telinga kami untuk didikan Tuhan, untuk mendengar apa yang isi hati Tuhan buat kami. Beri kami hati yang mudah diajar, yang mudah ditegur, yang mudah untuk dibentuk Tuhan. Beri kami teachable spirit, roh yang mudah untuk diajar. Biar hari ini tiap firman yang kami dengar bukan sekedar firman biasa, bukan sekedar rutinitas agama biasa yang kami lakukan setiap minggu, tapi biar hari ini jadi sebuah rema yang bicara buat kami, yang mengubah hidup kami, menuntun kami, mengajar kami bagaimana kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuasai hamba-Mu menyampaikan firman hari ini. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut dari bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan ilahi dari hatinya Tuhan. Dan kami mau sambut firman ini, kami mau terima firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita percayakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang hukum benih, tentang gandum dan lalang. Nah, kalau kita belajar, kita remind dulu ya, kita refresh dulu. Kalau kita ingat yang kemarin-kemarin kita belajar ada yang namanya hukum benih, ada yang namanya tabur, tuai dan segala macamnya. Kita akan mengerti bahwa benih itu menghasilkan sesuatu. Ada namanya hukum yang tidak bisa dilanggar. Nah, kalau kita ngomong hukum di dunia ini ada beberapa macam hukum. Contoh, ada satu namanya kita kenal hukum gravitasi. Hukum gravitasi ini berkata begini, apapun yang kita lempar ke atas pasti harus turun, pasti. Jadi apapun itu mau bulu, mau debu, mau seringan apapun, semua yang kita lempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Ada lagi hukum matematika misalnya. Di dalam hukum matematika kita mengenal ada satu hukum namanya the identity law, hukum identitas. Dia berkata begini, segala apapun bilangan, jumlah berapapun, kalau dikali dengan satu, dia akan mempertahankan identitasnya. Jadi kalau 2 dikali 1, ya 2. 1000 atau 1.000.000, 1 miliar, 1 triliun dikali 1, ya tetap sama 1 triliun, tetap sama 1 miliar, tetap sama 10 dan segala macamnya. Itu hukum identitas. Ada namanya the law of the prophets, hukum kenabian. Dia berkata begini, apapun yang Anda inginkan orang lain perbuat padamu, lakukanlah yang sama kepada mereka. Itu disampaikan sama Yesus, the golden rule. Lalu ada lagi yang lain, ada namanya the law of harvest. Hukum tuaian, Anda akan menuai apapun yang Anda tabur. Jadi Anda menabur sesuatu, Anda pasti akan tuai itu. Anda tabur yang baik, Anda tabur benih yang berharga, Anda akan menuai yang baik, yang berharga yang sama. Anda menabur benih yang salah, ya Anda juga akan menuainya. Walaupun salah tetap akan dituai. Jadi apa yang kita lepas sebagai benih, apa yang kita lepas untuk ditabur akan dituai dalam bentuk yang sama. Anda menabur mangga, keluarnya ya mangga. Gak mungkin keluarnya terus jadi apel, gak mungkin gitu. Nah, biar kita belajar sama-sama hari ini, saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 13. Matius 13 ayat 24 sampai 30 dulu. Jadi Matius 13 ayat 24 sampai 30 dulu, lalu setelah itu kita loncat ke bawahnya untuk lanjutan kisahnya pasal 36 sampai 43. Saya bacakan dulu ya. Matius 13 ayat 24 sampai yang ke-30-nya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu sumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, lalu kita loncat ke bawah, lanjutannya ayat 36-nya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan
dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terhadap ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi dalam perumpamaan ini, kalau Anda baca terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu, Anda akan mendapati judul perikopnya adalah The Parable of the Weeds. Perumpamaan tentang lalang. Nah, kalau kita belajar, kita mau mengerti maksudnya Yesus, kita perlu clear dulu. Yang dimaksud lalang itu apa sebenarnya? Kalau Anda baca, Anda cari dalam Merriam-Webster Dictionary gitu ya. Itu ada satu kamus yang menjelaskan arti kata. Jadi kalau Anda cari di dalam kamus itu, lalang itu artinya apa sih sebenarnya? Lalang itu dia bilang begini, saya bacakan buat Anda semua ya, supaya ini terjemahan yang persis sama, supaya kita nggak salah. Weeds atau lalang, dia berkata begini, a plant that is not valued. Satu tanaman yang tidak berharga, where it is growing and is usually a vigorous growth. Jadi di mana dia tumbuh dan biasanya pertumbuhannya cepat sekali. Especially one that tends to overgrow, khususnya satu yang tumbuh lebih daripada seharusnya, or choke more out desirable plants, atau yang mencekik tanaman lain yang lebih diinginkan. Jadi dia nggak bilang lalang itu rumput, tidak loh. Dia nggak berkata oh lalang itu berarti semak duri, tidak. Dia berkata lalang itu adalah satu tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak seharusnya, yang pertumbuhannya cepat dan menyakiti, mencekik, membunuh tanaman lain yang harusnya kita cari itu. Nah, berdasarkan terjemahan ini, berdasarkan dictionary ini, dari kita mengambil kesimpulan begini bahwa ternyata mawar pun yang kita bilang indah ya, itu ternyata bisa jadi weeds, bisa jadi lalang kalau dia tumbuh di tempat yang salah dan dia mencekik tanaman yang lain, dia menghimpit tanaman yang lain yang seharusnya tumbuh di situ, dia membunuh tanaman yang lain yang harusnya ada di sana, itu dikategorikan sebagai weeds, sebagai lalang. Semua tanaman apapun yang tumbuh di tempat yang tidak tepat, yang overgrowth, yang menyakiti, yang membunuh, yang mencekik, yang mengambil nutrisi yang harusnya dibutuhkan bagi tanaman lain, yang memang dicari, itu adalah weeds. Nah, dalam gereja Tuhan, kita ini kadang-kadang perlu sadar, kita ini dibagi dua, kita ini gandum atau lalang sebenarnya. Tapi saya perlu clear dulu di sini. Kalau Anda baca baik-baik, tadi di ayat yang kita baca di atas ayat 24 berkata, Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi. Berarti ini bukan perumpamaan pertama yang Yesus ceritakan. Kalau Anda baca Alkitab Anda, coba Anda perhatikan Matius 13 ayat 1 sampai 24, Bapak Ibu. Itu juga ada perumpamaan yang lain. Judul perikopnya adalah The Parable of the Sower. Perumpamaan seorang penabur. Lalu lompat ayat ke-24-nya ke bawah, Anda akan mendapati The Parable of the Weeds. Jadi ada dalam satu pasal ini, pasal 13, ada the parable of the sower, perumpamaan seorang penabur, lalu ada the parable of the weeds. Nah, dibedakan ternyata. Kalau Anda mungkin lupa, saya review ulang ya. The parable of the sower, perumpamaan seorang penabur itu Yesus berkata begini. Pada suatu hari keluarlah seorang penabur, lalu dia menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu dimakan sama burung, lalu habislah semuanya. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu juga mati di sana karena nggak ada tanahnya, nggak bisa berakar. Lalu ada lagi benih yang jatuh di semak duri, jadi dia kejepit, kehimpit dan segala macamnya. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, mati juga. Lalu yang terakhir ada benih yang ditabur di tanah yang baik, lalu dia menghasilkan buah yang berkali-kali ganda. Nah, Yesus membedakan ini jadi dua. Satu, parable of the sower, perumpamaan penabur, satunya lagi adalah parable of the wheat. Nah, kita perlu clear baik-baik. Ini dua perumpamaan yang berbeda. Konteksnya beda, tujuannya beda, di dalamnya juga beda. Saya jelaskan baik-baik bentar ya. Kalau Anda baca dalam the parable of the sower, dalam kitab Matius pasal 1 ayat 23 lebih tepatnya, Anda akan mendapati bahwa
Ada yang namanya the sower, penabur. Siapa sih sebenarnya yang dimaksudlah penabur? Ini perumpamaan yang pertama ya. Dalam perumpamaan the parable of the sower, siapakah si penabur itu? Penabur ini semua orang Bapak Ibu. Anda, saya, kita semua harus menabur. Dan kita sekarang memilih mau naburnya di mana. Di tanah berbatu, di pinggir jalan, di tanah yang semak duri, atau di tanah yang baik. Siapa kita? Kita orangnya. Kita yang tanggung jawab atas taburan kita. Kita yang menentukan, kita yang harus milih tanahnya. Jadi siapa penaburnya? Kita. Siapapun kita. Semua kita adalah si penabur. Lalu ada bagian lain, benihnya. Ada si penabur, yaitu kita menaburkan benih, seed. Siapa seednya? Dalam kasus perumpamaan of the sower, perumpamaan seorang penabur, seednya, benihnya adalah firman Tuhan. Jadi kita disuruh nabur firman, disuruh nabur kebenaran, disuruh nabur hukum Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada siapa sowernya? Kita. Siapa seednya atau apa seednya? Word of God, firman Tuhan. Nah, yang jadi kata kunci di dalam perumpamaan ini adalah the soil, tanahnya. Di mana tanah ini? Di mana kita taburkan benih ini? Di tanah yang di pinggir jalan kah? Di tanah berbatu kah? Di tanah yang subur kah? Atau di tanah yang bersemak duri? Di mana kita? Jadi kuncinya adalah tanah. Tanah menentukan apakah benih kita akan tumbuh atau tidak atau malah mati. Jadi tanah ini adalah penentunya. Ini dalam kasus perumpamaan seorang penabur, parable of the sower. Nah, yang kita akan belajar hari ini adalah parable of the weeds. Perumpamaan lalang, gandum dan lalang kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Lalu kita coba bedah baik-baik ya. Dalam kasus parable of the weeds, siapa sowernya? Siapa si penabur? Yesus. Bukan kita. Dalam perumpamaan yang pertama, sowernya adalah, penaburnya adalah kita. Dalam parable of the weeds, penaburnya siapa? Tuhan. Beda sudah. Lalu yang bagian kedua, tanahnya. Kalau dalam bagian perumpamaan seorang penabur, tanah menentukan. Tanahnya itu apakah tanah berbatu, tanah bersemak duri, atau cuma sekedar di pinggir jalan, atau tanah subur, menentukan. Tapi dalam perumpamaan gandum dan lalang ini, tanahnya yang dimaksud adalah seluruh bumi ini. Penaburnya Yesus, soilnya, tanahnya, seluruh bumi ini adalah tanah. Lalu ada yang ketiga, seed. Siapa seednya atau apa seednya? Kita seednya. Saya ulang baik-baik ya. Dalam perumpamaan seorang penabur, penaburnya Yesus, benihnya atau seednya itu firman Tuhan. Keywordnya adalah the soil, tanahnya, menentukan di mana kita tabur ini. Apakah taburan kita akan menuai atau tidak, ada berbuah atau tidak, tergantung dari tanahnya. Nah, dalam perumpamaan gandum dan lalang, penaburnya Yesus, tanahnya seluruh dunia ini, bumi kita, benihnya apa? Kita. Jadi ini dua perumpamaan yang berbeda, supaya kita ngerti dulu. Jangan dicampur adukan baik-baik. Jadi pisahkanlah dan ngertilah. Kita jadi benih. Dalam perumpamaan Yesus mengajar kita ini benihnya. Nah, keywordnya kita apa sekarang? Keyword kita dalam kasus ini, dalam perumpamaan gandum dan lalang, keyword kita adalah seednya, benihnya, kita. Ingat, kita adalah benihnya. Saya ulang baik-baik ya ayat yang di atasnya ya. Yesus menjelaskan begini. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, Yesus. Ladang ialah dunia. Ladangnya, soilnya adalah seluruh bumi ini, dunia. Benih yang baik, the good seed, adalah anak-anak kerajaan, kita, pengikut Kristus, kita ini loh. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Lalang adalah musuh. Yang nabur siapa? Musuhnya siapa? Iblis. Jadi dalam kasus ini, Yesus menggambar, Yesus menjelaskan kita ini adalah benihnya. Nah, dengan kasus ini kita mulai akan mengerti apa yang Tuhan bicara buat kita. Yesus sebagai penabur, ingat baik-baik dalam konsep ini ya. Yesus adalah penaburnya. Dia menabur kita ke dunia ini. Dia lepaskan kita, dia taruh kita di dunia ini. Kenapa dan apa? Lalu Yesus ini ngapain sebenarnya? Kita coba buka pelan-pelan ya, kita ngerti dulu baik-baik. Tugas Yesus itu ada dua ternyata, berdasarkan ayat ini ya. Fungsi Yesus itu yang utama sebagai seorang penabur itu ada dua. Ayat 37 dia berkata begini. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, dia.
Jadi dia adalah the sower, dia adalah si penabur, dia yang menaburkan benihnya. Ini konsep pertama. Yesus adalah si penabur, kita adalah benih. Lalu ayat 41, loncat ke ayat 41, anak manusia akan menyuruh, jadi pada akhirnya nanti anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi tugas yang pertama Yesus itu sebagai penabur, yang kedua sebagai kolektor. Dia yang supervise, dia yang memastikan bahwa gandum ini tumbuh. Dia yang memastikan bahwa seed ini, benih ini tumbuh mencapai cycle-nya. Dari biji, dari benih, tumbuh jadi tunas, tumbuh jadi tanaman, tumbuh tanaman yang matang, yang dewasa, mature plant, berbuah, menghasilkan buah supaya bisa dinikmati. Jadi Yesus sebagai si penabur dan dia sebagai kolektornya. Untuk collecting berarti dia harus supervise, dia harus jaga, dia harus selesaikan bagiannya. Ingat minggu-minggu lalu kita belajar, kita kalau nabur itu bukan sekedar nabur lalu selesai lalu Tuhan yang kirim tuayan. Tidak loh Bapak Ibu. Kita nabur, Tuhan kasih pertumbuhan, give increase, give growing. Kita mengerjakan bagian kita yang jaga, kita yang usahakan sampai tiba waktunya menuai dan kita juga yang menuainya. Kita yang mengerjakan semuanya, kita juga yang menikmati hasilnya. Jadi kita harus ngerti dulu konsep ini. Kita inilah benihnya. Nah, kalau kita ngerti benih itu maka kita akan belajar, kita akan sadar bahwa ingat setiap benih itu punya fungsi. There is a life in the seed. Ada kehidupan di dalam benih itu. Kalau kita adalah benihnya dan kita ditabur oleh Yesus, oleh Tuhan kita di dunia ini, berarti tugasnya benih itu kan cuma satu Bapak Ibu. Benih itu tugasnya cuma ditabur, lalu dia bertumbuh, menghasilkan sama persis, menduplikasi parents plants-nya. Tanaman orang tuanya. Jadi kalau dari tanaman aslinya yang manis rasanya, misalnya pohon anggur begitu. Manis begitu, lalu kita ambil bijinya, lalu kita tanam dia di tempat yang lain. Tanaman baru ini dari biji ini, dari benih ini akan keluar dan menghasilkan buah yang sama seperti induknya, seperti tanaman orang tuanya, parent plants-nya. Nah, kalau bijinya ini diambil dari bibit yang unggul, dari pohon yang baik, yang manis, dia bisa manis hasilnya atau juga bisa asam, tergantung nanti. Tergantung dari perawatannya, tergantung dari pupuknya, tergantung dari maintenance-nya, tergantung dari airnya, tergantung dari perawatannya dan segala macamnya. Makanya dalam konsep hukum menuai, hukum benih, itu bukan sekedar ngelempar benih, tapi menjaganya sampai lengkap satu cycle. Sampai kita bisa menuainya. Nah, ingat baik-baik. Kalau dari pohon yang manis buahnya, lalu ditanam bibitnya, benihnya, dia akan menghasilkan buah yang sama-sama manis atau atau asam. Tapi kalau dia diambil dari pohon yang asam buahnya, ditanam benihnya atau bibitnya, hasilnya pasti asam. Nah, kenapa dari pohon yang baik ini benihnya hasilnya bisa dua, bisa manis, bisa asam? Karena Tuhan ngomong, kita ini pergaulan busuk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus jaga. Kalau nggak dijaga ya benih itu akan kerap, benih itu akan rusak. Jadi harus jaga baik-baik. Nah, tapi hari ini pada bagian ini saya pengen kita ngerti. Saya pengen kita sadar bahwa kita ini adalah benih. Tugas benih cuma satu, menduplikasi parent plants-nya. Menduplikasi induknya. Kalau Yesus menabur hidupnya buat dunia ini, kalau Yesus memberi hidupnya buat dunia ini, buat kita semua, selagi kita dalam dosa, kalau Yesus memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan, artinya sebagai benih, kita wajib lakukan yang sama. Kalau kita tidak melakukan yang sama, lah terus kita ini benihnya siapa? Jadi ingat baik-baik, kita adalah benihnya. Saya jelaskan di bawah ya Bapak Ibu. Matius 13 ayat 25 berkata begini. Matius pasal 13 ayat 25, dia berkata, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang itu di antara gandum lalu pergi. Jadi pada waktu semuanya tidur, datanglah si musuh ini menaburkan benih lalang lalu dia pergi. Jadi gandumnya kejepit di situlah.
Nah, kita ingat baik-baik. Tugasnya Yesus tadi ada dua. Ayat 37 sampai 41. Dia nabur dan dia menjaga untuk bisa dikolek. Untuk bisa dituai. Kita sebagai benih harusnya menduplikasi yang dua ini. Karena itu tugasnya benih. Gak ada yang lain. Gak ada yang asalnya yang bapaknya atau induknya nabur, lalu menuai, terus benihnya kita ditanam, lalu kita bikin yang lain. Gak mungkin. Kalau kita melakukan yang lain yang berbeda dari parent plants-nya, berarti kita bukan anak dari si parent plant. Kita bukan anak dari si penabur ini. Kita harus ngerti dulu konsepnya. Jadi kita dituntut juga sama, kita disuruh juga nabur, dan kita disuruh untuk supervise supaya bisa dikolek, supaya bisa dituai hasilnya. Nah, dari situ kita akan belajar, kita akan mengerti bahwa tugas kita adalah untuk menemukan gandum-gandum yang lain. Untuk menaburkan gandum yang lain. Yesus, dia tabur benih kita, manusia maksudnya. Di bumi, lalu dia supervise, dia jaga, dia buat sebegitu rupa supaya gandum ini tetap hidup. Alkitab menulis loh Bapak Ibu. Oh, ada gandum, ada lalang. Kenapa nggak langsung dicabut? Kenapa nggak langsung dibakar? Atau Tuhan dengan kuasanya bisa memisahkan semuanya? Tidak. Dibiarin tumbuh dulu sampai dewasa, baru dicabut, baru dipisahkan. Supaya yang gandum ini tetap ada. Jangan sampai kecabut tak sengaja. Jangan sampai mati tidak sengaja ikut kecabut gara-gara lalang. Jadi dibiarin. Tapi dia jaga Bapak Ibu. Dua-dua ada di situ. Gandumnya dijaga. Kita pun sama. Waktu kita sebagai benih, kita harus menduplikasi. Kita juga memberi hidup kita buat orang lain. Nggak enak. Ada orang datang, dan saya percaya dalam hidup ini tidak ada pertemuan yang tanpa sengaja. Semua pertemuan kita dalam rencana Tuhan, divine connection, yang ajaib dari Tuhan kita. Anda ketemu saya, atau Anda kenal saya, atau saya kenal Anda, itu sebuah koneksi yang dari Tuhan. Yang Tuhan punya rencana di dalamnya. Anda kenal si A, Anda kenal si B, siapapun orang yang Anda kenal hari ini, yang mungkin bahkan orang yang menyakiti kita hari ini, semua itu ada dalam rencana Tuhan dan izin Tuhan. Untuk sebuah maksud yang baik. Yang kadang-kadang kita tidak mengerti maksud itu Mas ya. Tapi sadar dulu bahwa semua itu rencana Tuhan. Nah dari situ kita harus belajar. Satu, si A, si B, si C, kita dipertemukan Tuhan dengan sebuah tujuan. Dan kita harus memberi hidup buat mereka. Contoh, saya ketemu dengan satu orang, si A misalnya. Ternyata ini orang hidupnya berantakan. Lalu kalau dikasih tahu suka ngotot, suka ngeyel misalnya. Dan saya terus ngapain? Sebagai hamba Tuhan, sebagai seed yang baik, harus mengikuti jejak si penabur dong. Kita harus mengikuti parent plants-nya. Ya kalau parent plants-nya dia nabur, dia jaga, ya saya juga harus melakukan yang sama. Enak? Tidak. Waktu kita menabur hidup buat orang lain, itu berarti kita juga nabur waktu. Kita kehilangan tenaga, kita kehilangan energi, kita kehilangan harta, kita kehilangan hati bahkan. Sudah ditolong terus dia jebak kita, dia serang kita, dia malah tusuk kita dari belakang. Berantakan? Ya. Apakah enak? Tidak. Itu penuh pengorbanan. Tapi saya pribadi saya lakukan, saya mau. Kenapa? Karena parent plants-nya melakukan yang sama. Karena Yesus saya juga melakukan yang sama. Jadi orang Kristen kita bukan dibuat untuk jadi orang yang egois. Hidupmu. Kalau kamu makan yang penting hidupmu baik, yang penting hidupmu gak berantakan, yang penting hidupmu gak jahat, yang penting gak nyakiti orang, selesai. Bukan. Yang penting adalah hidupmu berbuah bagi orang lain. Hidupmu bisa jadi berkat buat orang lain. Hidupmu bisa jadi garam dan terang buat orang lain. Ada sebuah lagu lama berkata begitu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita ini kesempatan. Jadi bukan sekedar hidup, kerja, yang penting kita selesai. Tidak. Kita adalah seed, benih. Yang tugas kita di bumi ini hanya satu. Menduplikasi Kristus. Menduplikasi Yesus kita. Jadi hari saya berdoa Bapak Ibu. Gereja Tuhan harusnya kita mulai sadar. Hidup ini, gereja ini, tugas kita ini bukan sekedar datang kumpul-kumpul ibadah rame-rame, bukan. Bukan sekedar ngurusi persembahan, kolektor, dan bukan. Tujuan kita di sini adalah untuk kita menabur benih dan menjaganya supaya dia tetap jadi gandum sampai pada akhirnya. Disitulah yang kita bilang tuaian jiwa-jiwa. Itu bagian kita. Kita menduplikasi. Kembali lagi, tugas benih adalah untuk menduplikasi. Kalau benih ini ternyata tidak melakukan yang sama, kalau Anda atau saya
tidak melakukan yang sama, kita nggak peduli sama orang, kita tidak rela untuk berkorban demi orang lain, lalu pertanyaannya kita ini benihnya siapa? Kalau bukan benih gandum berarti kita ini lalang. Pilihannya cuma dua. Di dalam gereja hanya akan ada dua macam orang. Benih gandum atau lalang. Di dalam gereja sekalipun. Pendetanya apa selalu gandum? Belum tentu. Ada pendeta gandum, ada pendeta lalang. Jemaatnya sama. Ada yang jemaat gandum, ada jemaat lalang. Di dalam rumah keluarga kita, rumah tangga kita sama. Ada gandum, ada lalang. Waktu seorang suami tidak peduli, tidak mampu, dan tidak sanggup, dan tidak mau, dan tidak rela berkorban buat anak istrinya, lalang dia. Dia bukannya berkorban, bukan memberi kehidupan, malah mengambil kehidupan orang lain, malah menyedot kehidupan anaknya, menyedot istrinya, itu lalang. Jadi saya berdoa, Tuhan beri kita hikmat hari ini untuk mengerti baik-baik. Siapa kita ini? Apa fungsi kita ini? Tugas kita ini apa? Jangan sampai kita sudah kerja keras, kita pelayanan, kita ke gereja, ternyata kita ini lalangnya. Justru gara-gara kita choking hidup orang lain, kita menghabisi hidup orang lain, kita menyedot energi hidup orang lain, kita menyedot kebahagiaan orang lain, kita habisi sukacita orang, kita lalangnya malah. Jadi hari ini, Bapak Ibu, Anda, saya adalah benih. Benih fungsinya cuma satu, menghasilkan buah yang sama seperti parent plant, tanaman induknya. Jadi seperti apa Yesus lakukan, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harusnya kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan yang lain, berarti kita bukan benih dari Tuhan. Kita benih dari setan berarti. Kita ini lalangnya berarti. Coba lompat ke bawahnya lagi. Kita akan bicara, apa sih, atau kategori atau kualifikasi standar apa yang menyatakan bahwa kita ini benar-benar gandum. Jadi kita mulai pisahkan ya Bapak Ibu. Ayat 26 berkata begini, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Saya pelan-pelan ya. Ketika gandum itu mulai tumbuh, jadi sudah tumbuh dan mulai berbulir. Gandum kalau sudah mulai keluar bulirnya berarti sudah gede. Bukan tanaman baru, bukan tunas. Sudah besar, sudah tumbuh, sudah hampir berbuah. Nah, perhatikan ya, ketika gandum itu tumbuh dan sudah mulai berbulir, sudah gede, baru tampaklah lalang itu. Jadi sebelumnya nggak kelihatan ada lalangnya. Jadi sebelum dia mulai berbulir, sebelum gede, nggak kelihatan. Semua mereka pikir itu semua gandum semua. Hanya kelihatan pada waktu sudah besar, loh kok ada yang lain? Ini bukan gandum, ini lalang. Dari mana? Nah, kalau kita belajar supaya kita nggak bingung ya Bapak Ibu. Ternyata di dunia ini ada sebuah tanaman yang namanya Berdetornel. Berdetornel ini satu tanaman yang waktu kecil itu bentuknya sama persis seperti gandum. Sama persis, nggak bisa dibedakan. Nah, cirinya satu, si Berdetornel ini, dia begitu mulai masuk masa dewasa, begitu mendekati masa panen, mulai kelihatan bedanya. Yang gandum seperti ini, Berdetornel ini mulai kelihatan lain. Jadi orang hanya bisa membedakan ini gandum beneran atau Berdetornel atau si lalang ini dari mana waktu sudah tumbuh besar. Nah, kemungkinan tanaman inilah yang dibicarakan oleh Yesus. Ada satu tanaman Berdetornel yang waktu kecil sama persis seperti gandum. Gak kelihatan, gak ada yang tahu. Yesus ini dalam perumahannya juga gak tahu. Si tuan tanah gak tahu, pengerjanya juga gak tahu. Hanya ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi setelah gede baru ketahuan. Oh beda, ternyata ada bedanya. Dan ini adalah senjata iblis, senjata musuh. Imitation, counterfeit, pemalsuan. Dan ini yang terjadi hari-hari di gereja. Ini yang terjadi hari-hari dalam rumah Tuhan. Ada banyak lalang masuk ke gereja dan gereja tidak bisa membedakannya. Ini anak Tuhan benar atau bukan, kita nggak tahu. Kita nggak sadar, kita nggak perhatian. Tiba-tiba kejadian baru ketahuan lalang ternyata. Saya mau beritahu sesuatu Anda Bapak Ibu. Hanya karena orang itu baik, hanya karena dia mengaku sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan, hanya karena dia bersikap seperti orang Kristen, dia berdoa, dia baca firman, bukan berarti dia anak Tuhan. Saya ulang ya.
Hanya karena seseorang mengaku dia Kristen. Hanya karena dia mengaku dia anak Tuhan. Hanya karena dia pelayanan. Karena dia bersikap seperti anak Tuhan. Hanya karena dia kelihatan seperti anak Tuhan. Dia berdoa kah? Dia baca firman, dia pelayanan. Belum tentu dia adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena pretenders juga begitu. They're not believers, they're pretenders. Orang yang pura-pura jadi anak Tuhan. Dan ini senjata musuh. Kalau orang jahat semua langsung kelihatan jahat, gampang kita mah. Kalau orang tiba-tiba kita lihat ketemu orang yang ada tanduknya, lalu ada ekornya runcing, lalu bawa garpu kemana-mana, kita langsung, wah setan ini, jangan deket-deket. Tapi kan enggak, setan itu datang dengan bentuk yang rupawan. Kalau Anda pernah ditipu orang misalnya ya, coba perhatikan. Semua orang yang berhasil menipu Anda, itu orang-orang yang perlente. Orang-orang yang tampilannya bagus, rapi, necis, ngomongnya halus, lemah lembut, manis bicaranya. Makanya kita tertipu. Karena dia pura-pura jadi orang baik. Makanya kita, wah kayaknya dia baik ya. Karena kelihatannya seperti orang baik, dia melakukan perbuatan yang kayaknya baik kelihatannya. Dia tampil bicaranya seperti orang baik, pembawaannya seperti orang baik. Apakah dia orang baik? Belum tentu. Kalau penipu semua datang lalu berkata, Pak saya mau nipu Anda, saya mau ngambil duit, saya mau bikin Anda bangkrut. Ya kita pasti semua waspada toh. Kalau semua yang jahat, tampil apa adanya, hidup ini indah Bapak Ibu. Kita nggak akan terjebak, kita nggak akan tertipu. Tapi musuh mengerti, cara itu tidak akan pernah berhasil. Dia tidak akan bisa menipu siapapun kalau tampil polos-polos begitu. Makanya dia tampil dengan sistem imitasi, counterfeit. Dia tampil, dia muncul dengan bentuk yang mirip-mirip. Mirip kayak orang Kristen, mirip anak Tuhan, tapi bukan. Jadi kalau Anda mau menikah misalnya, lalu Anda bilang, saya kepingin menikah dengan anak Tuhan yang rajin baca firman, yang rajin berdoa, yang rajin ibadah. Saya mau beritahu, Anda bisa jadi akan terjebak. Yang kelihatannya Kristen belum tentu seorang anak Tuhan. Hanya karena dia melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang Tuhan yang lain, oleh orang Kristen yang lain, belum tentu dia adalah anak Tuhan atau dia adalah orang Kristennya juga. Belum tentu. Nah terus dari mana kita tahu gandum yang asli, the real wheat ini dari mana? Apa terus kategorinya? Keyword kita hari ini adalah transformation. Perubahan hidup. Yang dibilang sebagai seorang believer, seorang yang benar-benar anak Tuhan, gandum asli, itu mereka yang diubah oleh kuasa firman, dan mereka berjuang, mereka berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Walaupun ada kelemahan atau mungkin kekurangan, tapi mereka berjuang dan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, itu transformation. Itu adalah gandum yang sejati. Cirinya gampang kok. Orang yang benar-benar gandum, hidupnya berubah. Mereka tidak melakukan hal yang salah. Jadi kadang banyak kasus ya, di rumah Tuhan, orang Kristen, mereka itu suka melakukan banyak dosa-dosa kecil. Dosa-dosa sederhana, dosa-dosa sepele. Contoh, nonton video porno. Lalu kalau ditegur, kok nonton video porno? Kan semua orang juga begitu. Hanya karena orang lain ngomong itu boleh, hanya karena orang lain melakukannya, hanya karena semua yang lain bilang gak apa-apa, bukan berarti gak apa-apa. Yang Alkitab bilang dosa ya dosa. Kalau Alkitab bilang tidak ya tidak. Bukan orang yang menentukan. Oh kenapa pacaran kok cium-ciuman? Kenapa pacaranmu kok pegang-pegangan? Kenapa kok melewati batas kok begitu? Lalu kita bilang, yang sekarang zaman modern semua orang juga begitu. Kalau nggak ciuman itu nggak gaul. Stop. Itu imitasi. Standar kita bukan apa yang orang ngomong. Kalau orang mau cium, orang mau free sex sampai hamil, sampai rusak hidupnya terserah. Tapi buat Anda dan saya, hidup dengan firman. Patokan kita adalah firman. Kita ini gandum sejati itu bukan ditentukan dari kata firman, bukan kata orang. Jadi kalau Anda mau cari suami, jangan cari yang suka ke gereja. Jangan cari yang sekedar suka baca firman, yang baca Alkitab, yang suka doa. Karena kita juga nggak tahu kok, dia doa atau tidur kita juga nggak tahu. Dia baca firman ngerti apa enggak kita juga nggak tahu. Baca doang, hafal bahkan dia lakukan atau tidak kita nggak tahu. Yang harus kita cari adalah transformasi. Hidupnya berubah. Bukti nyata.
Bukan tindakan yang dicari. Jadi standarnya bukan actionnya. Oh dia doa loh. Oh dia baca firman loh. Oh dia puasa loh. Tidak. Yang dicari adalah perubahannya. Perjuangan dia untuk berubah. Oh dulu dia mungkin ngerokok misalnya. Oh dia berhenti. Itu perubahan transformasi. Jadi bukan actionnya yang dicari, tapi perubahan. Kalau Anda misalnya punya pacar, punya suami, punya istri. Lalu seringkali kita ketemu begini. Si suami, si istri ini kadang tidak menghormati suaminya atau istrinya. Jadi pakai barang istrinya, pakai barang suami tanpa izin dan segala macam. Buka-buka barangnya, geledah-geledah barangnya, lalu dibiarin begitu saja. Atau pinjam barang gak balik-balik, atau pinjam terus barangnya rusak. Itu bukan anak Tuhan. Kenapa? Dia bisa doa, dia bisa baca firman, dia bisa pelayanan, tapi dia tidak punya transformasi hidup. Action ini adalah action orang Kristen. Yang ini, doa, baca firman, pelayanan, itu tindakan orang Kristen. Tapi hidupnya bukan hidup orang Kristen, bukan hidup anak Tuhan. Hidup anak Tuhan, kita memberi hormat buat orang lain. We give respect. Firman berkata, anggaplah seorang yang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Itu kata firman. Waktu seseorang menghidupi firman, itulah tandanya transformasi. Dan saya percaya begini, kalau Anda dekat dengan orang, Anda pasti akan bisa melihat yang dia lakukan ini adalah kamuflase tindakan seperti orang Kristen atau benar-benar dia menghidupi firman. Pilihannya di tangan kita. Kita ngerti, Pak, tahu. Nah, masalahnya kadang-kadang cinta itu buta. Kita tahu dia tidak menghidupi firman. Dia melakukan kegiatan orang Kristen, tapi tidak menghidupi firman. Lalu kita kadang kompromi. Ya mungkin lagi kilaf ya. Oh mungkin lagi capek ya. Ya kan itu kan hal-hal kecil ya. Gak terlalu esensi. Gak terlalu fatal sekali. Jadi ya cincailah kompromi dikit-dikit lah. Ya gak apa-apa juga sih. Itu hidup Anda. Tapi kalau saya kepingin yang terbaik. Buat diriku sendiri. Dan buat keturunanku nanti. Kalau anak saya mau menikah, saya pribadi, saya pastikan, saya akan cek pasti. Ini siapa orang yang dia bawa pulang? Ini siapa orang yang dia kenalin? Ini siapa? Gak mungkin. Saya gak mungkin cuma tanya, oh ke gereja gak? Baca firman gak? Doa puasa gak? Gak mungkin. Saya bahkan gak bakal nanya itu. Percayalah. Saya kepingin lihat hidupnya yang benar. Saya kepingin lihat action yang real. Waktu dia hadapi masalah, apa yang dia kerjakan. Dia berdoa, dia berlutut di bawah kaki Tuhan, atau marah-marah, ngomel-ngomel, banting-banting barang, yang mana? Waktu dia dalam tekanan, apa yang dia lakukan? Saya nggak butuh terus tanya, doa nggak kalau lagi stres? Enggak, orang kalau ditanya masih mau jawabannya baik. Lihatlah, real. Waktu dalam keadaan tertekan, keadaan berat, apa yang dia buat? Dia berserah, dia berikan pujian penyembahan buat Tuhan. Apa? Atau malah mau bunuh diri, depresi, stres. Apa? Itu kan tanda. Transformasi itu adalah perubahan hidup. Dan itu adalah kunci kita hari ini. Kalau kita nggak bisa melihat perubahan hidup, ya percuma. Perubahan hidup itu berarti mereka meninggalkan dosa. Kalau ada orang Kristen, mengaku Kristen, tapi tetap hidup dalam dosa, melakukan dosa, besar atau kecil, apapun itu. Dosa ya dosa. Alkitab tidak pernah mengenal dosa besar, dosa kecil. Semua dosa adalah dosa membawa maut. Kalau Anda berhubungan dengan orang yang begitu, dosa yang sama akan jatuh buat kita. Hukumannya kena kita juga kok. Saya jelaskan baik-baik supaya nggak salah. Kalau suami Anda, misalnya seorang pemabok, penjudi, percayalah, walaupun Anda berdoa terus, Anda rajin sebagai istri, Anda ibadah, Anda baca firman, Anda hidup sungguh-sungguh, pasti kena imbas, pasti. Nggak mungkin enggak. Kebalikan, waktu suami Anda orang yang takut Tuhan, hidupnya benar-benar hidup buat Tuhan, transformasinya nyata, Anda juga pasti akan kerasa kok. Anda pasti akan menikmati, pasti. Imbasnya pasti ada. Jadi hari ini, ayolah, sadarlah. Jangan biarkan, jangan tertipu dengan orang yang mengaku dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang Kristen. Tapi lihat baik-baik, transformasinya, perbuatannya, real life-nya, hidupnya benar-benar. Dan saya berdoa hari ini gereja juga harus sadar.
Kadang gereja ini jadi lahan tumbuh yang subur bagi para lalang. Kita tahu orang yang datang di gereja kita lalang, tahu. Saya yakin para pendeta itu punya kemampuan sebenarnya untuk membedakan. Mereka punya kepekaan untuk membedakan antara domba sejati, gandum yang sejati dengan lalang, tahu. Tapi kadang dibiarin. Takut kehilangan jemaat, takut kehilangan anggota. Jadi cingtela udahlah, yang penting bikin gara-gara di gereja dibiarin. Jangan. Waktu kita kompromi, habislah semuanya. Ingat, definisi dari lalang adalah dia sebuah tanaman yang tumbuh overgrowth dan menyekik tanaman yang lain. Jadi kalau lalang itu ada biar dia akan mencekik jemaatmu yang lain, habis mati yang lain. Saya pribadi, saya tidak beri kesempatan buat para lalang. Kalau memang salah saya tegur, masalah mau keluar mau terserah lah. Gereja itu bukan punya kita kok, gereja itu punya Tuhan. Jemaat juga punya Tuhan. Kalau Tuhan anggap kita mampu, Tuhan anggap kita layak, Tuhan anggap kita bisa dipercaya, dia kasih, dia tambah-tambahkan. Kalau dianggap cukuplah bagimu segini, ya cukuplah. Kalau dianggap kau nggak mampu daripada mati semua, keluar. Ya Tuhan juga punya hak atas semuanya. Jadi percuma. Kita mau berjuang, saya mau bikin program-program hebat, saya mau undang artis, saya mau undang ini, saya mau buat lakukan apapun, kalau Tuhan nggak berkenan, ya percuma. Nggak akan ada gunanya. Karena punya Tuhan. Jadi jangan terlalu dipegang. Tugas kita itu bukan mengumpulkan gandum-gandumnya. Bukan mengumpulkan jemaat-jemaatnya, bukan. Tugas kita adalah menabur dan menjaga supaya bisa dikolek, supaya bisa dituai. Jadi hari saya berdoa baik-baik. Gereja harus disiplin. Gereja harus tegas. Lalang harus dipisahkan. Sudah tahu pemain musiknya nonton video porno. Sudah tahu misalnya pelayannya main perempuan. Drugs tetap dipakai. Salah kita. Kita setannya. Kenapa? Kenapa masih dipakai? Banyak alasan. Oh, takut hilang. Oh, siapa tahu nanti bertobat. Kan kalau malah di skors malah hilang. Enggak juga. Oh, mereka sudah rusak kok dari awal. Sudah terhilang dari awal. Lebih baik. Kalau kita punya tanaman ya, tahu terus ada lalang. Kan pasti lalangnya dicabut. Kenapa? Supaya tanaman aslinya nggak ikut mati. Masa kita bodoh? Aduh, daripada lalangnya mati, ya biarinlah. Lalang memang harusnya begitu, harusnya dicabut. Dan sadarlah sesuatu bahwa nanti di bawah kita belajar ya. Sadarlah bahwa di dalam dunia ini akan ada orang-orang yang memang tidak akan selamat. Karena pilihan mereka. Ada. Nanti kita belajar. Tapi hari ini gereja, ayo bertobat. Ayo berubah. Bapak Ibu mulai awasi, mulai kenali baik-baik. Orang di sekeliling kita ini gandum atau lalang. Dan yang paling penting, ujilah dirimu sendiri. Anda ini gandum atau lalang? Saya ini gandum atau lalang? Lihat baik-baik. Transformasi hidup tidak akan bisa bohong. Kita bisa nipu orang dengan berbagai perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa pencitraan. Kita bisa doa pas rame-rame, doanya kencang. Kita bisa lakukan begini begitu, kita bisa baca firman, kita bisa kutip firman bahkan di depan orang. Tapi kalau cuma ngutip doang apa gunanya? Gak ada gunanya. Kalau tidak menghidupinya, transformasi hidup tidak bisa ditipu. Orang gak bisa pura-pura bertransformasi, gak bisa. Karena transformasi itulah hidup dari dalam. Kita bisa pura-pura melakukan perbuatan-perbuatan rohani, tapi kita tidak bisa pura-pura mengalami transformasi. Yang keempat kita belajar, the real witch, lalang yang sejati. Nah terus lalangnya, tadi kita belajar gandum ini kayak apa cirinya. Kita sekarang belajar lalang yang beneran lalang itu sekarang kayak apa. Supaya kita juga paham baik-baik. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perhatikan baik-baik. Ingat tadi saya sudah bilang, lalang itu kerjanya satu. Karena dia untuk tumbuh dan mencekik tanaman lain. Mengambil hidup dari sana. Membunuh yang lain. Itu lalang. Lalu Tuhan ngomong, ini perkataan keras, pada waktu itu kumpulkan dulu lalangnya. Jadi bukan kumpulkan dulu gandumnya. Lalang duluan dikumpulin, lalu dibakar. Ingat baik-baik umpamanya si lalang itu adalah benih dari si jahat. Kita akan mengalami penghakiman, kita akan dibakar.
Semua yang kita buat pasti ada tuaian. Itu hukum tuaian. Berapa waktu yang lalu saya sempat ngajar tentang hukum tabur tuai, tentang hukum benih. Lalu ada satu jemaat dia berkata begini, Pak, saya nggak percaya Tuhan itu jahat kayak begitu. Dia nggak mungkin bakar orang masukin neraka begitu rupa, nggak mungkin, Tuhan itu baik. Lalu saya disuruh buktikan Pak, kalau Bapak berkata bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang jahat, buktikan, kan dia Tuhan yang kasih. Saya pribadi saya berkata begini, kalau Anda percaya bahwa Tuhan yang kau sembah itu tidak mungkin menjatuhkan hukuman, tidak ada neraka, ya nggak apa-apa, percayalah. Nanti kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau saya yang salah, ya sudah, ya no big deal. Saya ngomong, oh akan ada penghakiman. Saya bilang akan ada neraka. Ternyata saya salah, ya sudah, berarti Anda mati and that's it. Nothing tulus. Tapi kalau saya yang benar, ternyata begitu Anda mati, ada penghakiman. Ada neraka dan surga, Anda akan menyesal seumur hidup sampai kekekalan. Tidak habis-habis. So, you wise and choose. Pilih baik-baik. Karena Tuhan itu ngomong dengan sangat jelas pada hari terakhir ada pemisahan. Saya bacakan ya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Peringatannya keras sekali dan perhatikan. Pada hari terakhir bukan orang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Padahal orang ini berkata begini, kami bernubuat demi namamu, tindakan orang Kristen, tindakan rohani. Kami mengusir setan demi namamu, tindakan orang rohani, orang Kristen. Kami mengadakan mujizat demi namamu, tindakan juga orang Kristen. Tapi no transformation of life. Tuhan tidak kenal. Dan semuanya dianggap sebagai lalat. Jadi hanya karena kita ke gereja, hanya karena kita ibadah, hanya karena kita berdoa, hanya karena kita baca firman, bukan berarti kita akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan berarti kita adalah gandum di hadapan Tuhan. Bukan, belum tentu. Bisa jadi kita lalang. Karena lalang itu tumbuhnya sama di ladang yang sama dan mirip sekali. Jadi hari ini saya berdoa baik-baik. Kenalilah, sadarlah. Hari ini kita ini gandum atau lalang. Hati-hati. Karena pada hari terakhir semua lalang pasti akan dibakar. Pasti Bapak Ibu. Firman berkata dengan begitu jelasnya kok. Kalau kita ngomong saya gandum, tapi kita tidak menduplikasi peran-perannya, kita tidak melakukan apa seperti Yesus lakukan. Kita bukan gandum, kita lalang. Suka atau tidak, that's the truth. Itu kebenarannya, itulah kenyataannya. Kita gandum atau bukan, cuma ditentukan dari transformasi hidup. Dan kita berarti transformasi seperti apa? Transformasi hidup, perubahan hidup yang melakukan seperti parent-plans-nya kita. Karena kita ini benih. Kita hanya melakukan berfungsi seperti yang sudah ditentukan dari benih itu. Melakukan yang sama. Hari ini saya berdoa sungguh-sungguh biar Tuhan beri kita hati, Tuhan beri kita keberanian untuk melihat. Kalau ternyata kita lihat benar-benar, kita lihat sungguh-sungguh, kita lihat dengan hati-hati. Ternyata kita berkata, kayaknya aku ini lalang. Hari ini ada kabar baik buat kita. Kita bisa berubah menjadi gandum. Kita bisa berubah posisi, berubah tempat. Alkitab menulis begini. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada satu kata yang diulang 2 kali. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Satu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita dibilang, kita bisa berubah jadi yang baru. Yang lama mati. Lalang kita yang lama bisa berubah, bisa lewat. Kita bisa berubah jadi yang baru. Yang baru apa? Gandum. Nah masalahnya adalah ini. Jadi baru itu jadi apa? Kalau Anda baca kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kata baru itu artinya begini. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya atau sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Transformasi. Dulu kasar, dulu pembohong, dulu penipu, dulu orangnya suka telat misalnya. Orangnya suka ngomong jorok, guyonnya jorok, semuanya jorok. Yang sukanya nonton video porno, selingkuh dan segala macam. Berubah, transformasi baru, tidak sama seperti sebelumnya, belum pernah dilihat sebelumnya, seperti tidak ada lagi dari yang lama, ini namanya baru. Dan tidak ada orang yang bisa berubah jadi baru dengan kekuatannya sendiri, tidak ada. We need the transformation power of Christ. Kita perlu kuasa perubahan dari Kristus, kita perlu kuasa transformasi dari firman Tuhan. Bagaimana caranya? Harus ada yang ngajar. Tidak mungkin kita bisa berubah begitu rupa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan dan kita perlu orang lain yang siap menabur hidup buat kita supaya kita mencapai kepenuhan destiny kita, kepenuhan panggilan kita. Waktu kita sudah berubah transformasi, kita memberi hidup buat orang lain. Ingat pertanyaan kata-kata Yesus kepada Petrus. Dia berkata begini, Petrus, kalau kau sudah kuat, kalau kau sudah berubah, kalau kau sudah berpindah jadi yang baru, kuatkanlah saudara-saudara. Dia gak berkata begini, biarpun kau lemah Petrus, biarpun kau berdosa Petrus, gak apa-apa, layani yang lain. Enggak, kalau kau sudah kuat, kau sudah berubah, kau sudah tumbuh, baru jalan buat yang lain. Hari saya berdoa baik-baik Bapak Ibu. Di mana kita? Gandum atau lalat? Dan saya berdoa, kalau Anda ternyata kita jujur, kita mendapati kita ini kayaknya lalang. Berubah. Mumpung masih hidup, ada kesempatan untuk berubah. Beri hidup buat orang lain. Beri hidup kita untuk dididik, untuk diajar. Beri hidup kita untuk ditegur, untuk diubah. Dan saya berdoa, ingat baik, transformasi hidup adalah penentu segala. Adalah standar. Kita bukan penipuan, kita bukan imitasinya, kita bukan sekedar melakukan counterfeit, pura-pura mirip orang Kristen, pura-pura mirip mengikut Yesus, pura-pura mirip Yesus. Kita benar-benar hidup seperti Yesus. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada orang, hari ini Anda punya orang yang mau menabur hidup buat Anda. Don't let go. Jangan lepas. Hargai, bersyukur. Karena waktu Anda ketemu orang ini, Anda ketemu orang-orang seperti ini, Anda sedang mendapatkan harta karun hidup ini. Ada jalan untuk kita berubah dari lalang jadi gandum. Dan kalau Anda sudah kuat, do the same. Lakukanlah yang sama kepada orang lain. Berikan hidup. Taburlah hidup demi orang lain. Supaya mereka juga mengalami perubahan yang sama. Mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Waktu Anda didapati melakukan sama seperti parents plan-nya. Waktu Anda didapati menduplikasi seperti Kristus. Anda dinilai, Anda dihitung sebagai gandum. Dan firman Tuhan berkata, lalang akan dibakar tapi gandum. Saya bacakan buat Anda. Apa yang terjadi dengan gandumnya? Alkitab menulis begini, ayat yang ke-43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kita akan percaya, kita akan diangkat dalam kerajaan Bapa kita. Hari saya berdoa, mulai berubah. Jadilah gandum yang benar. Beri hidup, beri hati, beri telinga. Beri hati kita, pikiran kita untuk didikan Tuhan. Dan kalau Anda sudah kuat, lakukanlah yang sama buat orang lain, taburlah hidup Anda. Supaya orang lain juga mengalami keselamatan yang sama. Jadi kita berdoa. Bapa, biar hari ini barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Biar firman-Mu bukan sekedar firman biasa yang kami dengar lalu hilang lenyap dan lupa. Tapi biar firman ini melekat jadi rema buat kami. Biar kami hari ini jadi orang-orang yang sadar sepenuhnya bahwa kami adalah benih-benih yang ilahi. Benih yang ditabur Tuhan di tanah ini. Supaya kami bisa melakukan yang sama, kami bertumbuh dan menduplikasi seperti apa Yesus lakukan buat kami. Yesus menabur, dan dia menjaga cycle ini, dia menjaga supaya kita semua bisa dituai. Dia menjaga taburannya sampai pada masa tuaian, sampai bisa dikolek.
Dan kami berdoa sungguh-sungguh sebagai hamba, saya berdoa Tuhan mampukan kami hari ini. Biar firman-Mu, biar hikmat-Mu itu membuka mata kami, hari menyingkapkan rahasia firman-Mu buat kami. Biar firman ini jadi sebuah kedalaman buat kami, rema yang bicara sungguh-sungguh buat kami. Kami tahu bahwa kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan jamah kami, firman ini bicara dan menegur dengan kuat buat kami. Kami tahu bagi orang-orang luar, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, firman ini mungkin sekedar firman biasa, sebuah teori biasa. Tapi biar hari kami sungguh-sungguh pisahkan Tuhan. Tunjukkan gandum dan lalang yang sesungguhnya. Dan kalau di antara kami didapati ada yang lalang saat ini, biar Tuhan beri jalan. Tuhan beri kesempatan untuk kita jadi ciptaan yang baru. Sebuah pengorbanan, bukan gampang, pengorbanan besar. Untuk bertransformasi di hadapan Tuhan. Tapi dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita cakap, menanggung segala perkara, kita lebih daripada pemenang. Sebagai hamba saya berdoa, Tuhan jamah hari setiap hamba-hambamu, anak-anakmu, siapapun yang sedang mendengar firman ini, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan jamah. Kuasa transformasi yang dari Tuhan, kuasa perubahan hidup terjadi dalam nama Yesus. Dan biar orang-orang diubahkan, kami diubahkan, kami memastikan diri kami sebagai gandum yang sejati. Dan kalau kami kuat, kami siap menabur hidup buat orang lain, biar mereka juga menerima keselamatan yang sama dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua percaya katakan sama-sama, amin. Hari ini sebelum kita akhiri ibadah kita Bapak Ibu, biar kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dan saya undang kita semua, kita katakan amin yang keras, setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadinya dalam kehidupan kita. Jadi kita percaya, kita imani, dan kita terima janji ini. Bapa, kami berdoa, kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apapun yang kami sentuh dan kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik dari kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang-orang yang memberi bukan meminta-minta. Biar kami jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online GBI KLIM. Minggu depan ibadah bareng lagi ya. Kami mengundang untuk bersama-sama beribadah melalui YouTube channel GBI KLIM. Pengajaran tentang perjanjian lama, KLIM Logos akan diadakan secara online setiap Rabu jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi meeting online. Komsel GBI KLIM akan diadakan secara online setiap Kamis jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi meeting online. Follow akun sosial media kami untuk mengetahui update dan juga untuk mendengarkan khotbah. Persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer melalui rekening BCA GBI KLIM. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi nomor sekretariat gereja berikut ini. Terima kasih telah mengikuti KLIM News hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan